Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rafli Juniarto, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait observasi dan hasil wawancara saya di SMA Malahayati, Jakarta, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh FKIP UHAMKA dengan nama PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan yang pertama atau yang ke-1. Tentu pada saat pandemi seperti ini, kita sebagai akademisi harus bisa beradaptasi. Salah satunya beradaptasi dalam hal observasi dan ingin mengenal lebih dalam terkait sebuah instansi terkait seperti sekolah gitu. Dalam kegiatan PLP ini tidak bisa diselenggarakan secara langsung atau luring dikarenakan situasi yang belum memungkinkan untuk melaksanakannya secara luring. Namun tetap bisa terlaksana melewati media-media daring yang telah disediakan seperti Zoom Meeting dan juga Google Meet. Maksud dan tujuan dari kegiatan PLP ini adalah untuk mengenal lebih dalam terkait proses dan mekanisme serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran, kegiatan, dan hal apapun yang ada di SMA Malahayati ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman semua bisa menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang terkait dengan karakteristik tadi ya. Iya, Pak. Ya, secara prinsip dijalankan. Hanya saja kan dalam pelaksanaan implementasi tentang karakteristik itu tidak semudah apa yang kita bayangkan lah. Apalagi dengan anak-anak milenial zaman sekarang gitu kan. Anak-anak sekarang zamannya pengennya serba instan gitu. Maunya cepat dan seterusnya. Tapi secara prinsip sekolah tetap melakukan menanamkan karakteristik terkait dengan tadi salam, misalnya pada saat bertemu berjabat salam dulu ya, kita berbicara sebelum COVID. Sekarang COVID nggak pernah jabat salam karena nggak pernah ketemu gitu kan, gitu tadi. Ya, jadi
menyapa itu menjadi hal yang memang harus kita lakukan kepada siapapun juga yang ada di lingkungan sekolah, ya. Jadi intinya karakteristik dari karakter siswa tadi kita coba kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian pembahasan yang lain, ya kalau yang ini diikuti juga oleh peserta didik, yaitu setiap mengawali kegiatan pembelajaran setiap hari, kita ada tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh siswa yang ada di kelas. Jadi masing-masing kelas itu punya jadwal, punya daftar, hari ini tadarusnya apa, sampai surat apa, ayat keberapa, dan seterusnya, dan itu kita mencoba membuat daftar untuk masing-masing kelas. Itu barangkali terkait dengan tadarus. Untuk hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya tadi itu, sholat duha ada sebagian, dan juga sebagian yang inisiatif sendiri. Tapi kalau yang dilaksanakan bersama-sama itu mungkin ya tidak terlalu sering, hanya pada momen-momen tertentu juga kita laksanakan. Sholat duha bersama gitu ya, bukan sholat duha jamaah gitu kan. Iya. Iya. Itu barangkali tambahannya. Kegiatan-kegiatan. Ya, pasti adalah suatu organisasi sekecil apapun pasti mempunyai program kegiatan ya, program kegiatan. Nah, kalau program kegiatan yang terkait dengan kesiswaan tadi mulai dari awal tahun misalnya latihan dasar kepemimpinan LDKS ya, atau sekarang disebut dengan latihan dasar peserta didik ya itu tadi. Kemudian 17-an seperti yang kemarin itu terakhir yang baru selesai kita laksanakan, kita melakukan lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun 17-an. Karena memang situasinya seperti ini, ya kita lakukan dengan cara-cara yang memang memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Misalnya kemarin lomba membuat video ya, terus kemudian membaca puisi, ini semuanya dilakukan secara daring ya, itu tadi. Lomba kreasi foto-foto terkait dengan peringatan hari 17-an. Nah, seluruh rangkaian kegiatan itu dari awal tahun sudah kita rancang pada saat persiapan awal tahun. Pada saat kita menyusun program kerja tahunan, di situ sudah dimasukkan kapan kelas meeting, kapan peringatan hari besar, kapan kegiatan-kegiatan lainnya, itu di sana sudah ada semua. Dari awal tahun sudah tertera gitu. Jadi ya tinggal melaksanakan aja sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan di awal tahun. Ya, penerapan tata tertib yang pasti ada sanksi ya. Namanya juga tata tertib, kalau ada sanksi nanti jadi lain istilahnya ya. Jadi penerapan tata tertib pasti ada sanksi. Ini yang pernah terjadi, ini sudah agak lama ya. Pernah dulu terjadi siswa itu ya istilahnya menurut dia main-main, tapi main-main yang tidak pada tempatnya, yaitu membakar kertas di ruangan kelas itu kan, ya dengan efek yang tidak terfikirkan oleh yang bersangkutan, sehingga ya yang bersangkutan kita panggil, bahkan karena ini sangat berbahaya ya harus diperingatkan secara keras dengan surat peringatan. Jadi intinya ada. Untuk hal-hal yang lain, misalnya yang paling sering anak-anak ya barangkali mungkin itu lupa membuang sampah. Gitu. Pada saat terlihat, pada saat ketahuan ya pasti ada sanksinya kan. Minimal sanksinya untuk mengambil sampah itu untuk meletakkan di tempat yang memang sudah disiapkan. Terkait dengan kegiatan seremonial selama pandemi, ya secara prinsip kita mengikuti aturan pemerintah, dilarang berkerumun gitu kan. Jadi jalan keluarnya ya kita lakukan dengan online ataupun dengan daring tadi, sehingga untuk seremonial tetap bisa berjalan, hanya metodenya atau caranya lain.
Yang mana nih? Yang metode pembelajarannya Misalkan atau akan aplikasi suatu aplikasi, apakah itu bisa dibilang efektif atau tidak gitu? tergantung dari kitanya? Tergantung dari kitanya dalam arti kata gini. Misalnya kita bikin suatu materi, kalau materi itu nggak kita racik dengan baik atau nggak kita setting dengan bahasa-bahasa yang sifatnya apa ya, kekinian gitu, biasanya anak-anak itu nggak akan tertarik di situ. Nah, kalau tugas ini terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan ya. Kalau materinya itu bisa dipahami dengan mudah, bisa dicerna dengan baik, dengan bahasa keseharian kita gitu. Anak-anak juga untuk menjelaskan tugasnya juga bisa dengan bahasa keseharian mereka gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya anak udah responnya positif dari materi kita, biasanya dia enjoy itu untuk ngerjain tugas-tugasnya juga. Kalau saya pribadi emang nggak pakai bahasa baku sih untuk penugasan segala macam ya, gitu. Kalau sistem penilaian juga terkait dengan jawaban mereka. Kalau mereka bisa ngerjain dengan apa ya, enjoy gitu, untuk penilaian ya nggak akan jadi masalah di situ. Misalnya gini, anak-anak jawabnya sekitar, contoh lah, misalnya sekitar proklamasi 1945. Nah, dia menceritakan dengan bahasa dia sendiri, atau tulisan dia sendiri, atau mungkin dengan rekaman dia sendiri, dengan gaya mereka. Nah, itu bukan jadi masalah bagi saya, gitu. Terserah, saya enjoy mereka, yang pasti mereka paham apa yang materi yang kita sampaikan. Ya, melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Hadi. Kan tadi kan Vika bilang aplikasi yang digunakan itu Google Classroom. Iya. Untuk Vika sendiri kan mendapatkan mata pelajaran sejarah, bukan? Nah, kalau bentuk penugasan itu di Google Classroom bagaimana untuk mata pelajaran sejarah? Bentuk penugasannya kadang seminggu materi, seminggunya lagi tuh dikasih tugas gitu kan. Nah, saat dikasih tugas pasti dikasih ringkasan pelajaran tersebut gitu. Baru nanti dikasih soal tugas gitu. Setelah melaksanakan kegiatan PLP1 ini, tentu dari saya pribadi mempunyai kesimpulan di mana bahwa kegiatan PLP1 ini berguna bagi seluruh mahasiswa FKIP UHAMKA yang nantinya akan menjadi seorang tenaga pendidik, di mana dalam kegiatan PLP1 ini kita diajak untuk mendalami karakteristik, terus kebiasaan dan hal-hal apapun yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ya, mungkin saya rasa itu bisa menjadi bekal ya nantinya ketika menjadi seorang pengajar. Dan terima kasih kepada seluruh orang yang telah berkontribusi aktif dalam menjalankan kegiatan PLP1 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alif Arodabiro MPD selaku Kepala Sekolah SMA Malahayati, Bapak Hendra Poker SPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah, dan Saudari Vika selaku siswa dari SMA Malahayati. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Harin Naredi MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, dan juga dosen-dosen dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Demikianlah hasil laporan kegiatan PLP1 kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.